Indonesian people are so pitiful. When I saw the content of the devil's deal, I was more certain that Trump is a robber, a sin. 61% of Indonesian citizens still live in poverty, but they imposed a 19... Sama orang-orang Indonesia ini, kok nggak pernah punya kesadaran buat buang sampah. Bapak buang sampah di sini? Di sana sudah dilarang buang sampah, jadi saya geser sedikit ke sini. Kenapa? Bandara. Datang ke Malaysia itu ya udah aman-aman aja, nggak ada yang nawarin. Katanya Malaysia jadi olok-olokan negara Eropa, namun tidak, geng. Ternyata negara kita yang diolok-olok oleh orang Eropa ataupun orang US, geng. Waduh, dikatain negara sampah dan lain sebagainya. Malu, geng, selaku warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Kinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan ngereaction sebuah video selaku warga Indonesia. Tentunya malu ya, geng, ya. Kenapa? Karena banyak netizen kita yang mengolok-olok Malaysia, katanya diolok-olok oleh negara Eropa termasuk Inggris. Katanya Malaysia ini tunduk kepada Inggris, namun tidak sama sekali ya, geng, ya. Dan geng, yang sangat mengejutkan lagi, geng, ya, negara kita ternyata udah dijajah perlahan-lahan oleh US, geng. Bahkan Menteri Amerika sendiri sampai mengatakan negara Malaysia adalah negara sampah, geng. Astagfirullahalazim. Tentunya selaku rakyat Indonesia malu ya, geng, ya. Sudah SDM kita rendah, sudah IQ di bawah rata, kesadaran dirinya tidak tentu, dan mentalitinya apalagi, geng. Dan sekarang kita dijajah perlahan-lahan oleh Amerika, geng. Waduh, malu yang ngatain geng, Malaysia adalah tunduk kepada US ataupun Inggris. Ternyata tidak, geng. Ternyata kita lebih tunduk, geng. Pemerintah kita ataupun para pejabat-pejabat kita. Gak usah pening-pening, jom kita dulu simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. I am really ashamed of Prabowo. The Indonesian people are so pitiful. When I saw the content of the devil's deal, I was more certain that Trump is a robber, a sin. 61% of Indonesian citizens still live in poverty, but they imposed a 19% tariff on Indonesia. Although Indonesia has abundant copper resources, and the United States is a much richer country than Indonesia, Prabowo opened the entire market to the United States without a second thought. The United States may use agreement fulfillment as a bargaining chip to require Indonesia to purchase US $15 billion worth of US energy products, US $4, $5 billion worth of US agricultural products, and 50 Boeing aircraft. The United States exports to Indonesia enjoy tariff-free and non-tariff barrier treatment. Term cooperation is carried out. Indonesia will be passive in the fields of exports, industry, energy, diplomacy, etc. This reminds me of me some time ago. Trump threatened me to agree to impose a 35% tariff on Canada, which made me very angry. Fortunately, I still have a trustworthy partner. If the stench weren't so suffocating, this scene would mesmerize you for hours. Diggers scooping mounds of trash, swinging through crowds of scavengers. They expertly move out of the way, all the while skillfully flicking plastic into their baskets. This is life at Jakarta's landfill, 25 meters high over the expanse of a square kilometer. A perilous existence for about $2 to $3 a day. 10-year-old Agus, covered in filth and muck, is 5 hours into his 11-hour shift at the dump. I'm helping my parents, he tells us. As for his dreams for his future, to operate the digger.
This is Jakarta's problem. The city produces up to 7,500 tons of garbage a day, all of which ends up here at a single landfill. Government officials and experts both warn that unless something is done, this trash will literally spill into the streets of the capital in the next 2 years. Slamit Daroini, an environmental analyst, says Jakarta is like a luxury home without a proper toilet. He says the volume is increasing yearly. Trash clogs drains, sewers, and canals. The government isn't taking the problem seriously enough, he adds, and there is no adequate program to educate people to recycle. And so now it's a panicked effort to try to stop the flow of trash. We're shown a second landfill to be operational in the next few months and told about plans to open a third. This is a power plant under construction that will convert methane gas generated by the landfills into energy. And here, a composting site. It can only handle a small fraction of the city's organic garbage, but there are plans to expand it. In one of the small villages around the dump, we meet Karniti. She says 2 of her children died of severe diarrhea before they were a year old because she couldn't afford the medicine. It's a desperate existence that forces Karniti and her 6 other children to depend on the dump for survival. If I see some food in the garbage like meat, vegetables, cake, I take it home for my children, she tells us. I won't let them go hungry. But things could get even tougher for her and the other scavengers. The solution to Jakarta's trash pollution, the reduction of garbage, means thousands who rely on others' waste risk even deeper poverty. Arwa Damon, CNN, Jakarta. Jujur ya, aku tuh kayak bingung banget sama orang-orang Indonesia ini. Kok nggak pernah punya kesadaran buat buang sampah? Kayak itu loh, di bawah itu bisa dibuang di luar, dibuang ke tempat sampah. Nggak ngerti, bingung. Kok buang sampahnya ke sungai, Bu? Karena praktis, nggak bayar. Semua juga buang di sini, nanti kan hanyut sendiri. Kenapa Bapak buang sampah di sini? Di sana sudah dilarang buang sampah, jadi saya geser sedikit ke sini. Kenapa Ibu suka buang sampah sembarangan? Cuma sekresek ini aja loh tiap hari. Masa nggak boleh, sombong amat. Bandara, boker ini. Jor, buang taimu. Dibersihkan itu taimu, Aduh, ya astagfirullahaladzim. Dibersihkan taimu. Gak ada SDM rendah. Berak di bandara ini SDM. Orang. Sakit kah? Berak sembarangan ini di bandara ini. Waduh. Wah, jorok orang ini. Aduh, jorok betul ini. Berak di bandara. Ikinya tidak mau cakap apa, geng. Kalian boleh nilai sendiri. Dari yang pertama sampai akhir, geng. Boleh nilai sendiri. Kayak gitu, geng. Boleh nilai sendiri. Masihkah kita sanggup mencaci negara orang? Masihkah kita sanggup untuk menghina negara orang? Sedangkan negara kita sendiri seperti itu, geng. Kayak gitu. Katanya Malaysia diolok-olok oleh negara Eropa. Namun, negara kita, geng, yang diolok-olok, geng. Gak tahu ya, geng. Ya, Ikinya mau cakap apa? Nanti dibilangnya Ikinya jelasin kayak gini, jelasin kayak gitu, dibilang pengkhianat. Kayak gitu, geng, ya. Kayak gini aja, geng. Ikinya ada satu video lagi buat kalian. Kayak gitu ya, geng, ya. Ini orang Indonesia sendiri selama bertahun-tahun yang biasa lumrah di Indonesia, namun tidak dijumpai sama sekali di Malaysia. Ya, mungkin adalah 1, 2, 3. Namun dia tidak tahu juga itu orang Malaysia aslikah atau warga asing. Nah, karena di Malaysia ini banyak bertumpuknya warga asing ya, geng, ya. Jom kita simak lagi bersama-sama, geng. Guys, aku mau cerita nih. Beberapa tahun aku di Malaysia, aku baru mau cerita ini ya. Jadi di Malaysia itu ada beberapa yang di Indonesia tuh udah lumrah atau memang udah biasa ada, tapi di Malaysia tuh nggak ada. Aku contohin beberapa ya. Ya, beberapa aja, Bang. Tapi sebelum lanjut, kalian wajib banget follow, like, kalau kebanyakan dan komen hati, bawah netizen ataupun Konoha, share ke teman-teman kalian. Yang pertama yaitu di sini tuh nggak ada yang namanya tambal ban, ya. Jadi kalau misalnya kalian bannya bocor atau memang
rusak itu harus ganti baru. Nggak ada di sini yang namanya tambal ban. Dan yang kedua yaitu di sini nggak ada tukang parkir. Ya, di Malaysia itu nggak ada tukang parkir. Di sini sistemnya itu parkirnya pakai kupon, ya, pakai kupon, dan kupon itu biasa ada yang beberapa jam gitu, dan kita bisa beli di kedai-kedai runcit gitu. Atau kalau tempat kita itu warung sembako, kita bisa beli di situ. Nanti kalau misalnya kita parkir nggak pakai kupon itu terus lama, itu biasanya kena saman ataupun denda. Wow. Dan yang ketiga, ya, di Indonesia itu udah umum banget dan hampir rata-rata semua itu ada, yaitu di sini tuh nggak ada tukang ojek online ataupun ojol ataupun yang mangkal-mangkal di pinggir jalan tuh nggak ada di sini, nggak ada. Jadi lu kalau misalnya mau kemana-mana, kalau nggak naik bus atau bis ya, kalau nggak naik bis ya taksi gitu. Kalau nggak naik kendaraan dua itu ya lu nggak bisa kemana-mana. MRT bang, LRT. Karena di sini nggak ada ojol ataupun ojek, itu nggak ada, bener-bener nggak ada di sini. Dan gue juga nggak tahu alasannya gimana kalau di sini tuh nggak ada ojol ataupun ojek. Mungkin karena di sini itu kebanyakan orang tuh makainya mobil ataupun kereta. Kalau bahasa Malaysianya itu kereta ya. Kalau kemana-mana di sini itu jauh, apalagi daerah-daerah kampung itu, misalnya mau ke supermarket aja, kalau misalnya nggak ada mobil atau kereta itu susah banget gitu. Apalagi kalau pas hujan, aduh, udah nggak bisa kemana-mana di sini, beneran. Dan yang keempat, tadi berapa ya? Ketiga ya tadi ya. Ini yang keempat, aku kasih tahu kalau di sini itu ya nggak ada yang namanya pengamen keliling ataupun pengamen di dalam bis ataupun kereta api, itu nggak ada. Ya, di sini itu kebanyakan kalau adalah pengamen itu mungkin nggak banyak ya, tapi kalau pengamen di sini itu kebanyakan ya kayak di luar negeri gitu, yang di alun-alun ataupun di tempat-tempat umum atau tempat-tempat hiburan, dia itu pakai alat musik dan pakai speaker gitu. Jadi nggak ada yang namanya pengamen keliling atau di kampung-kampung atau di atas bis ataupun di atas kereta, itu nggak ada, beneran nggak ada di sini. Dan yang kelima nih ya, yang kelima tuh yang paling penting di sini tuh, kalau yang namanya pungli ataupun apa ya, bisa dibilang apa sih yang sering-sering narik-narik kita di apa terminal gitu ya, pungli apa bang namanya ya, itu tuh nggak ada di sini. Jadi kalau mau datang ke Malaysia itu ya udah aman-aman aja, nggak ada yang narik-narik, nawarin travel, nawarin taksi, nawarin, itu nggak ada. Di sini aman banget, tertib. Ya itu tuh udah salah satu yang mungkin paling bagus sih di sini. Nggak ada yang namanya pungli-pungli, itu nggak ada. Oke guys, itu aja yang aku tahu. Nanti kalau misalnya aku ada tahu beberapa lagi, aku akan update part selanjutnya untuk video ini ya. Jadi kalau kalian ada yang kurang bisa komen di bawah ya, apa yang kalian tahu. Kan biasanya kalian kerja di Malaysia nih udah lama, mesti udah tahu lah di Malaysia itu yang kayak gimana. Kalian bisa komen. Oke bang, ikinya cuma menanggapi pelengkap saja kayak gitu bang ya. Di Malaysia nggak ada yang suka ngelakson tiba-tiba, orangnya tertib-tertib, dan paling penting suka beratur, dan juga nggak ada berebutan, dan juga orangnya mentalitinya tinggi bang, kayak gitu, yang gimana nggak suka buang sampah sembarangan, itu paling penting kayak gitu ya bang ya. Dan buat netizen juga, buat orang-orang yang selalu mengolok-ngolok negara Malaysia kayak gitu ya geng, yang nggak pernah sampai Malaysia, kayak lihat sendiri, abangnya sudah membagi itu yang dia tahu, kayak itu lagi banyak yang belum dia keluarkan di unek-uneknya.
namun dia sangat perlahan disaring, takut menyakiti hati para yang tidak suka mencontoh negara Malaysia. Kayak gitu ya geng ya. Katanya Malaysia jadi olok-olokan negara Eropa, namun tidak geng. Ternyata negara kita yang diolok-olok oleh orang Eropa ataupun orang US geng. Waduh, dikatain negara sampah dan lain sebagainya. Malu geng selaku warga Indonesia. Kayak gitu ya geng ya. Kemola mentality berubah dan juga pemerintah lebih lebih tegas lagi dan lebih apa namanya ya, menjadi lebih tegas lagi dan juga lebih apa ya, kerjakan lagi yang sesuai kemampuan kayak gitu ya geng ya. Dan menteri-menterinya juga, para pejabat-pejabatnya jangan cuma korupsi saja, pikirin juga rakyat kayak gitu. Itulah pesan daripada Ikinya geng ya. Oke geng, mungkin pesannya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Yang nonton sampai akhir silahkan tinggalkan komen di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.